Cinema Talk yang pertama, tapi pertama di tahun 2019 maksudnya, karena kita baru kembali lagi mengudara dan live di berbagai sosial media, ada di Facebook, juga ada di YouTube. Dan sekarang kita bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Yuda Kurniawan. Selamat sore Mas Yuda. Selamat sore. Tapi siapa Yuda Kurniawan? Kita lihat aja video profilnya berikut ini. Jadi Yuda Kurniawan secara singkat sutradara dokumenter muda di Indonesia yang filmnya sudah go internasional, sudah ditayangkan perdana ya Mas di luar negeri dan juga sudah meraih berbagai penghargaan. Ini filmnya yang ini ya Mas, Nyanyian Akar Rumput. Gimana ceritanya film ini kemudian bisa diproduksi? Awalnya memang aku pertama kan suka sama Wiji Tukul, fan dari zaman SMA gitu. Sampai kuliah di Jogja sering baca-baca gitu kan. Terus sampai suatu ketika aku tahu si Fajar ini, Fajar Merah, putranya Wiji Tukul, anak bungsunya ini punya band gitu kan, punya band. Lalu wah kayaknya menarik nih ya kan, Fajar nih kan. Dan isu-isu lagunya memang isu-isu HAM yang diangkat kan, isu sosial gitu kan. Terus sampai akhirnya aku pertama kali nonton dia sama bandnya ini di tim waktu itu di acara Asian Literary Festival. Terus dari situ pertama kali aku jatuh cinta langsung sama band ini gitu. Kayaknya aku harus bikin deh tentang Fajar. Dari situlah kemudian aku bergerak dan ketemu momentumnya pas 2014 pertengahan itu Pilpres. Apakah kemudian dengan membuat film ini nih Mas, tujuannya emang mau mendapatkan penghargaan? Karena cukup banyak penghargaan yang didapatkan nih. Sebenarnya nggak nyangka sih kalau responnya kemudian bagus ya, karena waktu buat premier kan di Busan tahun kemarin itu juga aku nggak pernah nyangka kalau film ini bisa masuk di Busan, karena cukup susah gitu sebagai sebuah festival yang internasional cukup gede gitu di Asia. Aku submit dengan posisi film yang belum selesai gitu, jadi masih offline, masih belum di color grading, belum di sound mixing, jadi masih mentahan gitu kan. Tapi udah lock lah secara durasi, udah subtitle gitu kan. Aku submit di last minute banget. Terus beberapa bulan kemudian aku dikabarin sama programmernya kalau filmku diminta untuk kompetisi dan premier gitu kan. Aku langsung kaget dan karena ini film belum selesai gitu, dan seminggu lagi aku harus kirim DCP kan ke Korea. Terus ya udah dengan segala macam drama akhirnya aku bisa ngirim. Nah sejak saat itulah kemudian di sana juga responnya cukup baik kan. Pada saat setelah pemutaran buat premier juga banyak programmer dari luar negeri yang meminta untuk diputar di festivalnya mereka tahun ini dan tahun depan gitu. Jadi, nah setelah dari Busan itulah kemarin kemudian berjalan seperti menanjak bukit ya Mas ya. Nah kemudian menurut Mas, apa yang membuat panitia Festival Busan akhirnya tertarik untuk memutarkan film ini secara perdana di sana? Ini juga bisa jadi tips buat para anak muda yang memang juga punya ketertarikan nih Mas di film dokumenter. Jadi kebetulan di satu program itu, program kompetisi yang Wide Angle itu kalau nggak salah ada sekitar 8 atau 11 film. Saya lupa ya, 11 film kalau nggak salah. Itu dari berbagai negara. Dan waktu itu aku ngobrol-ngobrol sama programnya itu ada sekitar 1.600 film yang submit waktu itu, tahun itu. Dan ini menjadi salah satu yang masuk gitu kemudian kan. Dan apa ya, kalau yang aku tahu dari obrolan itu kan, aku sempat nonton semua film yang kompetisi barengan aku, dan secara kualitas yang keren-keren, cerita keren semua lah gitu kan. Yang aku tahu lah kemudian bagaimana film itu bisa berdampak lah, istilahnya apa yang diinginkan oleh programmernya, si filmmaker itu bisa nyampe ke penonton gitu, isu yang ingin disampaikan lah. Isunya penting atau enggak gitu kan. Terus kira-kira yang akan diperjuangkan oleh filmmaker ini jelas atau enggak gitu kan. Kalau ini kan aku ngomongin soal HAM kan, 20 tahun tragedi Mei 98 gitu kan.
sebuah tragedi bagi bangsa kita, bagi negara kita, dan mereka melihat mungkin ini juga isu yang sangat penting gitu, karena Korea kan juga pernah punya masa-masa seperti itu ketika mereka berkonfrontasi dengan Korea Utara. Jadi kurasa itulah mungkin yang menjadi alasan. Berarti relevansi dan juga bagaimana cara menyampaikan ide dengan baik agar bisa diterima itu ya. Iya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan udah banyak, ada dari Twitter, kemudian juga ada dari Instagram. Kayaknya Mas Yuda cukup terkenal nih. Karena udah banyak nih pertanyaannya. Ini ada dari Fiona Violeta, biasanya dapat inspirasi untuk membuat film tuh dari mana? Kalau aku sering main karena kita kan harus melihat keadaan sekitar kita ya, sekeliling kita gitu. Kalau kita cuma berdiam diri di rumah ya kita nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau cuma sekedar ngikutin medsos gitu, karena kan ya film itu apa yang kita lihat gitu kan, di sekitar kita, isu apa yang lagi yang menurut kita tertarik lah gitu. Kalau kita nggak tertarik dengan satu isu ya pasti akan susah kita untuk bisa masuk ke isu itu gitu. Kayak gini kan kebetulan aku juga seneng musik gitu, aku nonton hampir semua dokumenter musik di dunia, aku seneng aja nonton gitu kan. Dan aku punya ketertarikan juga ke isu HAM gitu, jadi cocok lah. Nah, kurasa itu sih, kita harus tahu dulu passion kita di mana nih. Kalau kita jelas kalau punya passion film jelas, tapi kita punya passion ke isu apa nih gitu kan? Apakah isu lingkungan, isu feminis kayak gitu kan? Kalau kita udah punya ketertarikan di satu isu tuh lebih enak. Nah, jadi peka aja kita. Berbicara tentang ketertarikan, ini ada pertanyaan dari Bazriyah Ahmad. Itu pertanyaan selanjutnya. Sorry. Ini ada Dita Sari 95. Pertanyaannya, kenapa Mas Yuda lebih tertarik dengan film dokumenter? Kalau tadi Mas Yuda menyatakan bahwa tertarik dengan isu HAM. Kenapa bikin film? Kenapa nggak jadi politisi? Ayo, ya kan? Karena aku bisa bikin film. Aku bisa bikin film. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa tertarik sama film dokumenter? Karena gini, film dokumenter itu kan kita bisa mengerjakannya ibaratnya sendirian. Dan aku seneng aja ngerjain itu gitu, karena aku selalu punya prinsip kayak handmade filmmaking gitu. Jadi aku kayak ini pun aku ngerjain sendiri, aku edit sendiri. Ini sendiri. Semuanya aku ngerjain sendiri gitu. Yang nonton netizen film yang mendapatkan berbagai penghargaan dikerjakan sendiri sama Mas Yuda. Jadinya bagi yang tertarik untuk bikin film, jangan ciut kalau nggak punya temen yang diajak. Kerjakan sendiri ya. Jadi itu sih sebetulnya, karena karena aku pikir dokumenter ini pertama kita bisa ngomongin apapun lah gitu kan. Dan Indonesia ini nggak akan kehabisan ide, nggak akan kehabisan tema atau isu kalau ngomongin dokumenter gitu loh. Kita ini bangsa yang gede banget, budayanya ya kan, alamnya dan segala macamnya lah. Menurut aku dokumenter adalah salah satu cara yang paling pas untuk ngomongin itu semua gitu kan. Itu sih. Jadi menurutku dokumenter tuh mungkin ada salah satu cara kita untuk mengulapkan ekspresi sih kalau aku gitu. Nah, ngomongin masalah ide mengenai film dokumenter di Indonesia begitu banyak. Mas Yuda kan filmnya bukan baru satu nih. Emang ide-ide apa lagi yang sudah dituangkan sama Mas Yuda dalam film dokumenter, baik panjang maupun pendek? Kalau yang lagi aku kerjain editingnya sekarang ini, The Dangduters. Dangdut keliling. Ini dangdut keliling di Lenteng Agung, aku bikinnya dari 2012. Jadi aku ngikutin salah satu ini sekarang udah nggak ada ya. Karena kebanyakan dangdut keliling itu dia karaoke. Ada karaoke. Ya. Aku perhatiin sekarang udah jarang yang main orkes. Mungkin mereka karena memang susah sih main orkes band ya. Nah, ini kebetulan aku masih dapat waktu itu dan aku ikutin sampai 2017 awal lah. Habis itu aku cukupkan, lalu kemudian aku mulai menyusun cerita mereka di meja editing kayak gitu. Ini yang lainnya ada beberapa yang lagi develop juga sih, tentang 65 gitu kan, terus 65 gitu kan, terus masih ada hubungannya dengan musik juga gitu, tapi 65. Apa nih 65 Mas? Ada deh. Aku tertarik sama 65. Apa nih 65? Ya, tentang tragedi 65 lah gitu kan.
Cuman aku pengen dari sudut pandang yang berbeda aja gitu loh. Karena bagaimanapun juga itu adalah salah satu tragedi kemanusiaan yang paling besar ya kan di bangsa kita gitu, di negara ini. Jadi itu cuman aku lagi udah sempat syuting dulu lama gitu, tapi sempat tersendat karena harus ngelarin beberapa proyek ini kayak gitu. Dan ada lagi yang lain lah. Banyak yang lain lagi ya. Nah ini tadi yang saya di pending dulu tadi pertanyaannya dari Bazriah Ahmad mengenai persaingan di dunia film di Indonesia. Kalau kita lihat film dokumenter belum menjadi salah satu film pilihan masyarakat Indonesia untuk ditonton. Gimana tuh menghadapi persaingannya, Mas? Ya kalau aku sih gimana caranya filmmakernya juga harus punya kemauan untuk membuat film yang berkualitas sih gitu. Jadi nggak boleh sekedar nyalain penonton? Nah nggak bisa. Karena kan banyak yang kayak gitu loh, Mas. Nah iya, karena gini, maksudku kalau kita bandingin sama dokumenter luar, itu dokumenter luar keren-keren. Mereka syutingnya udah proper gitu, walaupun syutingnya cuma 2-3 orang tapi proper gitu, soundnya proper, gambarnya proper, kameranya semua oke gitu kan. Nah kita kan kadang-kadang nyepelin itu semua gitu. Begitu ditonton ternyata kok kayak gini doang gitu kan. Jadi penonton tetap akan kecewa gitu loh ya kan. Nah kita jangan sampai bikin kecewa penonton. Nah ketika kita sekali bikin kecewa penonton, ketika kita bikin lagi bisa jadi penonton nggak akan percaya, ya enggak? Ya, itu yang paling utama sih menurut aku. Nah kenapa kemudian dokumenter kita tuh ibaratnya kalah secara kualitas mungkin ya dengan dokumenter luar? Karena filmmaker kita itu nggak membarengi nggak mau membarengi proses dia dengan bagaimana kemudian dia juga menguasai teknis gitu kan. Bikin aja, kebanyakan gitu prinsipnya. Oh penting bikin aja gitu. Tapi begitu ditonton lah kok kualitas suaranya gini amat gitu, ngomong apa sih nggak jelas kan, sayang gitu kan. Dia udah syuting susah-susah. Tapi kalau ceritanya bagus. Nah ya kan, gitu jadi nggak bisa doang. Jadi nggak bisa kita hanya ngandelin cerita atau isu yang keren doang tanpa dibarengi dengan kualitas teknis. Kayak gitu sih, karena penonton kita tuh udah keren-keren, penonton kita udah pinter-pinter. Nah terkait idealisme, rata-rata orang yang para filmmaker di dokumenter ini memang memiliki idealisme, kemudian menuangkannya di film dokumenter. Apakah harus 100% idealisme itu dibawa, atau mestinya ada sedikit kompromi agar bisa ditonton tuh gimana sih Mas? Ya kalau idealisme sih kalau aku mungkin 80% lah. 80% ya? 20% tetap harus mikirin penonton. Karena ya kita bikin film buat siapa sih kalau nggak buat penonton gitu kan. Kalau cuma mikirin kita sendiri, ego kita sendiri, mungkin film kita nggak ada yang nonton gitu kan. Ya kayak contohnya ya kayak Nyanyian Akar Rumput ini kan kenapa aku bikin ini juga karena aku pengen ketika ngomongin HAM, ketika ngomongin Wiji Tukul tuh yang nonton juga anak muda gitu kan. Iya kan. Ya anak-anak muda seumuran Fajar lah gitu kan. Dan untungnya kemudian Fajar sama bandnya Merah Bercerita ini juga udah punya follower yang banyak gitu kan. Jadi gimana kemudian aku mengemas ini secara benang merah adalah dokumenter musik, tapi aku ngomongin soal isu HAM 98 kayak gitu. Jadi dan formula-formula kayak gitu kan sebetulnya juga formula-formula yang selalu digunakan oleh film dokumenter luar negeri gitu kan. Mereka tetap mikirin penonton ya kan, nggak mungkin enggak gitu kan. Bagaimana ide kemasan idealisme tersebut dikemas secara komersil biar tetap ditonton ya. Mengenai kemasan ide ini ada juga pertanyaan dari Aulia Zahro. Saat akan membuat film, gimana caranya untuk mendapatkan suatu ide? Tadi sudah dijawab dan pertanyaan keduanya yang penting, ada cara khusus atau enggak dalam mendapatkan ide tersebut dan mengemas ide tersebut? Cara khusus apa ya maksudnya ya cara khusus? Siapa tahu ada rahasia tersendiri, ada nggak? Nggak ada. Ada sih. Jadi kalau kita udah punya ide kan kadang-kadang bisa jadi itu menurut kita keren, tapi belum tentu menurut orang lain keren. Iya nggak? Iya. Ya kan. Nah, agar kita yakin bahwa ide kita keren tuh ya kita harus ngobrolin sama orang sih. Aku seringnya begitu. Jadi jangan takut kemudian kita dicuri. Kalau aku sih enggak. Seringnya aku begitu. Jadi kalau aku punya konsep, aku punya cerita, kayak aku presentasi aja sama teman-temanku gitu, nongkrong, ngopi gitu, kayak aku punya ide kayak gini, menurutmu gimana gitu. Ah, biasa aja. Gitu kan, bisa jadi kayak gitu kan. Bisa kayak gitu kan. Nah, emang kadang-kadang ide itu harus diperdebatkan gitu, diperdebatkan dan diskusikan sampai kemudian kita yakin bahwa ide kita ini oke. Karena
sebelum kita jauh melangkah loh ya gitu kan, karena kan kita pasti butuh waktu bertahun-tahun untuk ngerjainnya. Jangan sampai di tengah jalan ternyata iya ya bener kata temanku ya, biasa aja kan gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Ya kan jangan sampai kayak gitu. Nah, di beberapa filmku nyanyian, balada dan yang lain-lain itu juga kayak gitu. Jadi kayak balada gitu. Balada sinema itu kan aku ngomongin tentang festival film Purbalingga yang dibangun oleh teman-teman CLC, ya kan, Cinema Lover Committee. Itu udah lama aku pengen bikin tentang mereka itu dari festival mereka ke-8, yaitu 2014 aku udah punya rencana untuk bikin itu. Tapi aku selalu memperdebatkan ideku itu dengan diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku. Kira-kira keren nggak ya? Wah keren lah, kamu harus bikin tuh Bowo tuh begini. Terus ada yang bilang, banyak lah ngomongin film tuh banyak ini. Dengan segala macam perdebatan itulah. Sampai kemudian aku tahan itu sampai 2 tahun. Kayaknya kalau aku bikinnya nanti pas yang ke-10, mungkin akan punya nilai lebih, ada value lebih gitu. Nggak cuma sekedar ngomongin festival yang udah 8 tahun, tapi kalau pas 1 dekade kan lebih keren ya kan? Ya kan? 1 dekade gitu, 10 tahun gitu dengan segala macam perjuangan mereka. Dari situlah kemudian aku merasa lebih yakin bahwa oke, ini harus aku bikin. Jadi kita udah punya ide, yang kedua harus diperdebatkan, harus diuji ke menarik atau tidaknya ya. Karena kan itu semacam tesis kan sebetulnya kan. Kayak kita punya argumen seperti ini ya kan. Bener nggak sih argumen kita itu? Nah, kan harus diobrolin. Dan lagi-lagi kalau film itu subjektif ya, jadi nggak bisa dari diri sendiri juga ya. Betul. Dan nah ini dia. Ada pertanyaan lagi banyak Mas pertanyaannya. Saya sampai bingung mau milihnya yang mana. Aku akan menjawabnya. Ini ada pertanyaan. Di dunia filmnya sudah berapa lama Mas? Aku kuliah 2001 di Jogja. Dari sebelum kenal film tuh aku hobi fotografi. Dari bener-bener waktu itu bikin film tuh 2003 sih. 2003 sampai 2019 berarti sudah ada 16 tahun. 16 tahun di dunia perfilman. Pertanyaannya bukan itu tapi Mas. Pertanyaannya adalah dari Firman Danuar Taiman, bosen gak sih Mas sama dunia perfilman? Enggak sih. Enggak. Kenapa? Karena selalu ada hal yang baru gitu yang pengen kita omongin di film gitu. Kayaknya nggak akan ada habisnya. Kadang-kadang udah bikin udah bikin ini, pingin lagi bikin yang lain gitu. Kadang belum selesai juga udah ada ide lain. Gitu kan. Sampai kadang-kadang kan kita mau pingin bikin yang itu, tapi gimana cari dananya lagi kan gitu kan. Jadi memang selalu ada keinginan sih. Jadi nggak pernah ada bosannya. Nah, tadi Mas Yuda menyinggung soal dana. Pendanaan buat film dokumenter di Indonesia gimana sih? Apakah para sutradara atau produser atau filmmaker ini tidak terlalu banyak memproduksi dokumenter karena keterbatasan dana atau ada kendala-kendala lain? Ya, kalau ngomongin dana itu agak kompleks sebetulnya. Tapi 5 tahun belakangan ini udah banyak sebenarnya pitching forum ya, pitching forum yang itu mengkhususkan untuk dokumenter. Dan udah sangat bagus juga sih, artinya sumber-sumber pendanaannya tuh banyak banget kan di sebuah pitching forum itu kan. Ada yang seperti ini gitu kan. Dan kayak Igluwat lah salah satu contohnya kan juga memfasilitasi lah filmmaker yang memang tertarik ke dokumenter untuk bikin dokumenter. Jadi sekarang ini sudah cukup bagus. Cuman kalau ngomongin yang mungkin kayak model begini yang panjang gitu kan, memang butuh tenaga ekstra gitu. Kayak nyanyian dan balada itu juga aku mencari sumber pendanaan dari proyek-proyek yang lain justru gitu. Kemudian aku limpahkanlah ke proyek ini gitu. Karena ya itu tadi sih, soalnya kesadaran orang kita lah ya, khususnya pemilik modal investor itu masih menganggap remeh gitu film dokumenter sebetulnya gitu. Berarti kalau bukan pendanaan masalahnya, masalah utamanya ya. Masalah utamanya apa kalau gitu? Kendala utamanya deh. Kendala utamanya sebetulnya mungkin minat juga sih, karena tetap butuh effort yang besar gitu untuk bikin dokumenter kan. Ketelatenan ya kan tuh paling utama tuh. Kalau nggak telaten kan susah bikin dokumenter itu. Karena prosesnya cukup panjang ya. Cukup panjang gitu. Untuk bikin durasi sejam itu nggak cukup hanya sebulan 2 bulan. Ya kan. Ya Mas, di sini aja 5 menit bikinnya 3 jam. 5 menit loh. Apalagi bikin 1 jam. Ya kan. Jadi
Ya itu sih kendalanya itu. Terus keduanya juga sebetulnya apa ya? Ya sebetulnya kalau ada kesadaran, mungkin kalau aku kaya aku akan benarin banyak sekali film dokumenter. Amin, kita doakan semoga Mas Yuda kaya. Biar anak-anak muda yang tertarik film dokumenter bisa dibiayai sama Ya, Mas Yuda ya. amin, gitu Amin, kan. kita doakan semuanya. Semuanya masalahnya ketika ketemu investor gitu ya, atau memang investor yang tahu film gitu, kebanyakan begitu kan, mereka melihatnya emang ada yang nonton gitu kan. Nah sebetulnya peminat dokumenter kita tuh baik banget gitu, karena kesadaran penonton kita tuh apa ya, memang butuh tontonan alternatif gitu. Aku waktu bikin Jalan Dakwah Pesantren 2016 aku rilis itu aku puter sampai detik ini tuh udah hampir sekitar 120 titik pemutaran. Kalau di total penontonnya tuh udah hampir 60.000. Udah banyak banget nonton, dan setiap kali aku bikin pemutaran, panitia lokal yang mau bikin pemutaran itu tak suruh bikin poster sendiri, poster nobar untuk di medsos dan segala macam. Itu setiap nonton tuh pasti banyak yang nonton, bisa sampai ribuan yang nonton ya live gitu, nonton namanya pakai misbar gitu gitulah. Nah, dan diskusinya antusias banget gitu di sekolahan, di pesantren, di segala macam tempat itu. Artinya aku lihat sebetulnya penonton kita tuh butuh tontonan alternatif. Ya. Nah, cuman masalahnya Sudah mulai bergeser juga ya peminatnya. Iya, gitu kan. Minatnya ya. Minatnya gitu, karena mereka ya semacam kayak mungkin ketika dengerin lagu yang itu terus kan bosen, Ya. tetap butuh lagu yang lain. Nah, Alternatif lain. sama halnya seperti ini gitu. Berarti kurangnya keberaniankah dari para filmmaker ini atau investornya? Salah satunya sih itu, salah satunya itu. Keberanian. Ketika umpamanya begini deh, ketika filmmakernya berani untuk bikin, ya kan, kemudian ada hasilnya, hasilnya ditonton dan bagus, otomatis kan akan menarik perhatian Ya. orang. Oh ternyata bisa menarik juga ya dokumenter gitu kan. Jadi kalau kita nggak memulai ya kita akan susah untuk bisa menarik orang. Jadi buat anak muda jangan takut buat bikin film dokumenter, karena memang sudah bergeser minat masyarakat untuk mencari alternatif lain. Kita cari pertanyaan lain, mungkin pertanyaan yang nggak terlalu tentang film. Mana ya? Ini deh, kita nggak usah ngomongin film dokumenter, kita ngomongin film lain. Film dari luar negeri dan dalam negeri yang menurut Mas bagus banget. Satu-satu, luar negeri satu, dalam negeri satu. Mau apapun, mau fiksi, mau dokumenter, mau apa terserah. Kalau dokumenter musik ya, kalau dokumenter yang non musik sih banyak yang aku suka. Kalau musik yang paling aku suka itu Enfield judulnya. Enfield. The Story of Enfield. Itu bagus banget. Itu seumur hidup aku pertama kali nonton dokumenter bisa nangis itu. Oh ya? Lucu, ketawa, kamu harus nonton deh, itu film tuh bagus Oke, banget. kita nonton nanti ya, Itu Enfield. Enfield. A-N-V-I-L. A-N-V-I-L. Ya, itu dokumenter musik. Itu bikin juga 6 tahun dia bikin direkturnya. Banyak banget juga menang festival itu Enfield. Nanti gimana ceritanya nonton sendiri lah. Yang pasti itu bagus banget. Karena nggak boleh spoiler, Ya, Mas. terus kalau dalam negerinya apa ya? Dokumenter dalam negeri itu apa ya? Masa punya aku sendiri? Nggak mungkin. Nggak apa-apa. Cie, promosi. Jangan dong, ini udah dipromosi dari tadi. Dokumenter dalam negeri, aduh aku apa ya, lupa ya. Yang dibuat oleh direktur luar tapi syuting di dalam negeri. Jangan dong. Jangan ya, harus orang Indonesia yang membuat ya. Lupa ya, aku Lupa, kadang-kadang tapi berarti itu artinya memang film-film dokumenter di Indonesia belum banyak yang kemudian memberikan kesan yang mendalam, ya nggak sih Mas? Iya. Ya kan? Soalnya kalau nonton film terus kesannya mendalam, pasti kita akan inget. Ya. Lain-lainnya apa itu kita inget, ngomongnya di mana, ngomongnya gimana gitu kan, kita akan inget. Berarti ditunggu ya Mas ya? Fiksinya enggak? Fiksi. Oh, fiksi. Kalau fiksi yang paling aku suka itu Rosetta. Itu film Belgia. Itu direkturnya namanya Jean-Pierre Dardin. Itu udah sepuh banget, udah tua, tapi sepanjang karir dia tuh dia nggak banyak bikin film, tapi film-film dia selalu oke lah. Tentang apa tuh Mas? Itu tentang filmnya sangat simpel, sederhana, tentang anak muda yang berusaha nyari kerjaan. Itu doang. Tapi Menangkan cerita-cerita itu selalu seru sih sebenarnya ya. selalu seru. Dan pemainnya nggak ada yang profesional, semua dicari di tempat itu. Terus kemudian diajak main film, dan itu film tahun berapa ya, aku lupa ya. Pokoknya tahun 2000-an awal lah. 2000-an tahun 99 kalau nggak salah.
kalau nggak salah ya, itu pemain utamanya yang cewek menang The Best Artist di Cannes, Wow. terus kemudian filmnya juga menang Cannes di tahun itu. Wow, keren. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia apa ya? Film-film lama sih sebetulnya kalau aku sukanya Apa, kayak Di Balik Kelambu Teguh Karya itu aku suka. Itu salah satu film Indonesia yang aku suka banget. Sederhana, Indonesia banget gitu-gitulah yang aku suka. Di Balik Kelambu. Kalau dokumenter ya itu tadi aku masih bingung apa ya. Itu dia, kesimpulannya adalah belum ada yang benar-benar berkesan. Jadi itu menjadi tantangan dong Mas. Iya, iya. Harus membuat film dokumenter yang benar-benar berkesan. Selain filmnya Mas Yuda loh ya. Ini ada soal teknis karena tadi Mas Yuda cerita bahwa mengerjakannya semua sendiri. Syuting, pasca syuting juga, pas editing. Pertanyaannya dari Area Sahari. Mas Yuda kan editing, rekomendasi aplikasi editing dong untuk pro editor. Ada nggak? Paling Adobe Premiere sih. Adobe Premiere. Adobe Premiere itu yang paling oke menurut aku sekarang. Awal-awal aku pakai FCP, Final Cut Pro, tapi ternyata dia sangat tidak bersahabat dengan filmmaker independen. Karena dia kemudian butuh harddisk yang banyak banget gitu kan, karena dia harus di-convert dan lain-lain lah, teknis banget. Tapi kemudian ternyata Adobe Premiere lebih simple, lebih sederhana. Dulu awal-awal belajar ngedit juga pakai Adobe Premiere. Begitu ke Jakarta kan semua pakai FCP itu awal-awal dulu kan. Tapi sekarang udah mulai ditinggalkan kayaknya. Karena teman-teman editor juga udah pada beralih ke Adobe Premiere. Karena dia bisa tinggal masukin semua file ke situ udah tanpa harus di-convert langsung kita bisa edit. Oke, kita kembali ke pengalamannya Mas Yuda. Dari Yolanda Jani, kesulitan selama menjadi sutradara. Apa ya kesulitannya? Kesulitannya itu kesulitannya kalau kita bikin dengan durasi yang panjang sih, kayak Dangduters ini kan hampir 6 tahun lah aku bikin kan, dan sepanjang proses ini kan aku juga harus tetap bikin kerjaan-kerjaan yang komersil tuh untuk ngidupin kerjaan-kerjaan seperti ini gitu. Karena aku juga nggak mau tergantung sama investor lah atau funding gitu kan, aku jalan-jalan aja gitu. Ya paling kemudian bagaimana membagi waktu gitu. Kadang-kadang wah ini lagi ada momen bagus nih yang mungkin nggak akan terulang gitu di Dangduters ini. Tapi di sisi lain aku lagi ada kerjaan gitu kan. Mungkin aku bisa nyuruh teman ngambil gambar, tapi mungkin akan beda ketika aku yang ngambil. Kayak gitu aja sih. Kepuasannya akan beda. Rasanya beda kalau aku yang ngambil sendiri atau aku nyuruh teman gitu. Kadang-kadang itu aja sih. Kayak gitu-gitu. Berarti lebih ke manajemen waktu ya Manajemen waktu itu yang paling susah kalau kita shooting dengan durasi yang sangat Berarti panjang. tanpa kru tapi ya? Ya kalau tertentu nggak tiap hari sih, mungkin kayak nyanyian ini di momen-momen tertentu kayak mereka lagi manggung gitu kan harus multicam pastinya kan, 3-4 orang lah gitu kan. Selebihnya kalau memang lagi nggak ada temen yang bisa bareng sama aku ya udah kameranya tak pantengin aja, tripod aku sendiri yang mungkin satu yang aku handle gitu. Sempat ada cekcok nggak nih Mas antar kru ini? Dari pertanyaannya Farah Azalea 74. Kalau ada cekcok gimana tuh? Karena kan juga jarang-jarang kerja barengnya nih Mas. Ya mungkin cekcok itu yang dimasuk kalau ngerjain film fiksi kali. Kalau dokumenter jarang-jarang soalnya ya. Jarang sih, jarang karena ya timnya kecil banget ya gitu kan. Paling banyak tuh berapa orang sih Mas? Paling 4. Paling banyak 4. Kalau aku sih paling banyak 4. Itu pun 4 kondisinya ya nggak tiap hari gitu kan. Kayak tadi aku bilang, kalau lagi ada mereka manggung kan otomatis aku butuh temen yang jagain di mixer untuk soundnya, ngerekod sound, terus kemudian mungkin 2 di panggung, selebihnya ya mondar-mandir lah di bawah gitu kan. Kayak gitu. Jadi jarang cecok sih karena apa ya? Kontrol diri aku gitu kan, kontrol diri aku dan mereka ya udah yang penting ambil gambar, momentumnya nggak ada yang kelewat, udah cukup. Pertanyaan lagi Mas dari Dinda, kenapa memilih jadi sutradara dibandingkan peran lain seperti produser atau mungkin aktornya Mas? Sebetulnya ada niatan sih jadi aktor, cuman nggak enak sama Reza Jadinya, jadi kalau ada sutradara yang nonton, mungkin bisa dikontak Yuda Kurniawan. Ya. Kalau ganteng sih nggak kalah lah sama si Nicholas Saputra. Iya. Enggak. Cuma dia gitu lah, aku kan kadang-kadang minder, nggak pede. Ya apa sih, seneng aja gitu. Apa namanya?
Karena aku selalu punya niat ketika bikin sebuah karya itu harus ada yang kuperjuangkan gitu. Ya ini, terus yang lain-lain juga kan. Jadi, nah visi ketika kita membuat sesuatu itu kan bisa kita wujudkan ya kalau kita menjadi sutradara gitu kan. Kalau cuman ibaratnya ya produser gitu kan atau yang lain-lain mungkin ya mengerjakan sesuai apa yang diminta gitu kan. Tapi kalau sutradara kan memang harus punya fiksi dan aku merasa itu gitu. Aku merasa itu jadi seperti kayak apa ya, mungkin ya semacam kayak musisi yang juga nyiptain lagu, kemudian dia pengen ngomongin apa di lagunya itu, kebetulan dia juga bisa nyiptain lagu, ya udah dia bikin lagu, nyiptain, dinyanyiin, kayak gitu sih. Kita ngomongin dunia perfilman nih sekarang secara keseluruhan ya Mas. Menurut Mas sekarang bagaimana dunia perfilman di Indonesia? Bagus sih. Bagus. Di tahun-tahun sekarang filmnya semakin banyak ya, semakin banyak dan semakin beragam. Dan nggak cuman kemudian berbicara di tingkat nasional tapi juga di internasional udah bagus-bagus. Udah bisa bersaing lah gitu kan dengan film-film dari internasional. Jadi tapi kalau dokumenter aku rasa masih 1, 2, 3, 4, 5 lah. Nggak sebanyak kalau fiksi ya, film yang fiksi. Tapi mungkin moga-moga lah tahun-tahun ke depan akan semakin banyak film dokumenter yang bagus-bagus. Amin. Amin. Karena sebenarnya kalau lagi malas baca buku, saya lebih suka nonton film dokumenter. Sama. Ada ini nggak Mas, kekecewaan dalam dunia perfilman saat ini di Indonesia? Ya kalau kekecewaan sih, kalau aku ya di dokumenter sebetulnya bioskop-bioskop itu sih sebetulnya yang belum memberi ruang untuk film-film kita diputar gitu loh. Artinya secara kuantitas mungkin film dokumenter nggak banyak, nggak sebanyak film fiksi. Tapi begitu dia lahir itu kan pasti butuh proses yang nggak cukup pendek, nggak butuh proses yang panjang gitu. Nah, ketika itu film jadi kan harusnya bisa diapresiasi lebih lah. Nah, jadi mungkin kekecewaan saya lebih ke situ gitu kan. Terlepas kurangnya ruang ya. Kurangnya ruang gitu. Terlepas kemudian kita tetap bisa sih muterin film-film kita ke ruang-ruang alternatif, bioskop alternatif, ke kampus segala macam gitu kan. Tapi bagi sebagian filmmaker mungkin atau bagi sebagian penonton itu tetap merasa nyaman ketika dia nonton di bioskop. Ya. Kayak gitu kan. Tetap itu sebuah apa ya, sebuah cara menikmati film dengan cara yang oke lah gitu kan, dengan sound yang bagus, gambar yang bagus gitu kan. Tapi itu tadi masih belum diberi ruang aja gitu kan. Yang bahkan ya aku rasa masih ada yang nonton nggak sih gitu. Ya kalau nggak dikasih kesempatan ya nggak akan pernah ngerti kita. Kesempatannya semoga diberikan lebih Amin. besar lagi. 2 pertanyaan terakhir nih Mas. Dari Area Sehari dan Area Sehari dulu lah kalau gitu. Harapannya Mas Yuda tentang dunia perfilman saat ini, khususnya dokumenter. Kalau aku semoga isu-isunya juga makin beragam ya kan. Karena semakin kesini tuh semakin banyak banget ya isu yang bisa diangkat dan butuh keberanian sih ya kan, ngomongin soal intoleransi lah ya kan, ngomongin terorisme lah ya kan, apapun itu kayak di Indonesia tuh ada ya kan. Iya kan, Loh. lengkap gitu kan. Mau kasus, mau budaya, mau inspiratif Ya. juga ada ya. Jadi sayang kalau kita itu punya alat ibaratnya gitu kan, terus kemudian kita cuma diem aja, nggak diapa-apain itu alat kan sayang gitu kan. Ya udah kita bikin aja gitu, karena semakin banyak film dokumenter juga kemudian penonton kita juga semakin teredukasi kan, karena kan tujuan film dokumenter kan memang mengedukasi gitu kan, meliterasi penonton dengan cara menonton gitu kan. Dan bibit-bibit unggul sutradara di Indonesia banyak? Banyak sekali. Banyak sekali. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah yang terakhir dari Andrina Azaya. Harapannya nih Mas, kalau tadi buat perfilman, sekarang buat sutradara dan anak-anak muda yang tertarik dengan film dokumenter. Harapan? Harapan dan pesan-pesannya. Sebetulnya kalau aku lihat sih justru di ini ya, adik-adik di SMA ya, SMA atau SMK itu yang sebetulnya mereka lah bibit-bibit pembuat film masa depan Indonesia. Jadi kayaknya sih harusnya memang ada kurikulum semacam itulah, atau ekskulnya itu dibanyakin gitu. Jadi nggak
nggak melulu ekskul musik, pramuka gitu. Film itu juga penting lah, audiovisual lah terutama gitu ya. Sekarang juga udah makin ngetren kan, orang bikin vlog kan, ya kan. Iya. Jadi Vlog tuh dokumenter sebenarnya ya, Mas. sebetulnya Ya? dokumenter ya kan, cuman Tentang apa dulu? berseri ya kan, gitu kan. Kecuali kalau hai saya lagi Nah. makan gitu dokumenter bukan ya? Dokumentasi, dokumentasi. Karena kalau dokumenter ada cerita, ada kok gitu-gitu lah. Bukan hai saya lagi makan, ini mau mandi gitu bukan. Gitu kan. Jadi sebetulnya ya harapanku sih memang harus dimulai dari awal gitu, sejak dini gitu kan. Bagaimana mereka tahu dunia film, bagaimana mereka tahu teknis, ya kan. Ya dari sekolah menengah itulah SMA ya kan. Baru kemudian berlanjutlah ke kuliahnya mereka nanti gimana. Kan artinya tetap ada proses lah untuk kemudian mereka bikin karya. Karena ya semakin kesini kan dunia kita tuh nggak bisa lepas dari dunia audiovisual lah. Apapun itulah ya. Kita kemana-mana ya nonton, ada kita tahu kejadian juga karena nonton ya kan, entah di YouTube, entah di TV ya kan. Jadi semakin kesini tuh dunia audiovisual tuh semakin perlu banget buat kita. Dan panitia aku minta satu pertanyaan lagi nih ya, satu pertanyaan yang menggelitik aku bahwa salah satu pertanyaan yang juga sering ada di masyarakat bahwa bisa hidup nggak dari film dokumenter, karena itu salah satu mungkin kekhawatiran masyarakat nggak mau masuk ke dunia dokumenter. Ya bisa lah, kalau nggak bisa hidup aku nggak mungkin sampai sekarang di sini ya kan. Itu dia jawabannya, karena nggak mungkin aku yang ngomong, harus Mas Yuda yang ngomong kan. Siap, Mas Yuda. Ya, gitu. Jadi ya sangat bisa lah gitu, karena ya bagaimanapun karya itu kan kemudian bisa kita puterin kemana-mana gitu. Dan aku selalu ngomong ke teman-teman yang mau muter film, jangan sampai mau gratisan lah gitu. Bagaimanapun juga karya itu harus diapresiasi gitu. Ya bayar 25 ribu gitu kan, ya mereka bisa nonton film di bioskop dengan bayar 35 ribu, bisa nonton bayar 25, artinya ya banyak cara lah untuk kemudian film kita bisa menghasilkan uang, terus kita tetap bisa bikin karya, dan nggak cuman untuk urusan hal-hal yang idealis itu, tapi juga kita bisa mencari dengan atau membuat proyek-proyek yang lain yang berarti harus bagaimana caranya mengkolaborasi antara idealisme dengan komersil, gitu ya. Mas, sekarang udah menuju ke penghujung diskusi, cepet ya, nggak berasa ya? Udah jam segini. Kayaknya kurang setengah jam nih ya. Masih berapa jam? 1 jam padahal ini, Mas. Udah 1 jam. Ini udah 45 menit. Oh my god. Udah 47 menit, Mas. Iya. Sebelum kita mengakhiri chat hari ini, kan tadi udah ada banyak pertanyaan tuh. Mas pilih 2 yang masih teringat dan terkesan nih oleh Mas, karena nanti 2 orang yang memberikan pertanyaan itu akan dikasih hadiah nonton di 21, dan hadiahnya ini bersembahkan oleh Cinema 21 untuk 2 orang penanya, dan 1 orang penanya itu mendapatkan 2 tiket. Jadi ada 4 tiket buat 2 orang penanya. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan yang teringat. Aku suka yang terakhir itu. Apa? Kayaknya tuh sangat basic banget gitu. Sangat fundamental gitu. Harapan. Bukan yang mana? apa namanya tadi, bisa hidup nggak sih dari film dokumenter? Itu aku Mas yang nanya, Mas. Oh, kamu tuh. Itu Berarti kamu aku yang yang dapat tadi ya. Berarti kamu yang dapat tadi ya. Karena menurutku itu penting iya, ya. iya. Kadang orang kan takut dan nggak berani. Aduh, gue bisa hidup nggak ya dari sini? Nanti kalau yang masih single-single laki-laki, iya. aduh nanti ke calon mertua ngomong apa ya gitu kan, nanti bingung dia, Mas. Justru kalau masih single tuh tantangannya gede ya. Iya kan? Iya. Tapi kalau udah berkeluarga lebih berat loh, karena harus mikirin anak ya kan? Iya benar. Mikirin pampers, susu dan lain-lain. Tapi nggak boleh takut berarti. Iya. Kan? Apa ya? Pertanyaan apa ya? Coba ingetin lagi deh, aku lupa deh, banyak banget. Banyak banget Salah sih satunya, emang. beberapa yang kamu ini. Ada bosan atau enggak, terus kenapa tetap tertarik, lalu ada juga dunia perfilman seperti apa, lalu kesulitan, harapan, suka duka, cekcok antar kru film, lalu ada cara mendapatkan suatu ide. Itu oke sih. Cara mendapatkan suatu ide ya. Berarti salah satu penanya sudah dipilih sama Mas Yuda, Aulia Zahro. Nanti akan diberikan 2 tiket nonton di 21. Terus kita pilih lagi, Mas. Sama Apa apa yang tadi mana itu ya? apa tadi yang aku jawab soal bagaimana
kenapa kok suka sama dokumenter tadi itu apa itu? Itu ada kan tadi pertanyaan gitu? Ada sih Mas pertanyaan kayak gitu, tapi aku lupa itu aku Iya, yang nanya siap. apa dari Iya. sini ya Mas ya. Jangan yang aku nanya lagi dong Mas. Kenapa suka sama dokumenter? Ah itu Ada. oke itu. Sebentar Oke. ya. Sebentar saya cari dulu Mas. Oh, Banyak iya, banget iya, nih iya, Mas. iya, Kan Mas Yuda terkenal. Oh, Nggak butuh jadi aktor Mas buat terkenal. Ini Dita Sari 95. ah iya itu 95 tadi aku ingat tuh. Untuk Dita Sari 95 juga mendapatkan 2 buah tiket untuk nonton di 21. Tapi nontonnya jangan di 21 aja, harus nonton juga film dokumenternya Mas Yuda. Ada nyanyian akar rumput, balada bala sinema, bisa ditonton di mana Mas dua-duanya ini? Kalau ini sih masih di bioskop-bioskop alternatif ya. Februari sih di Kena Forum itu kalau nggak salah 3 hari. Nanti pantau terus IG ku. IG IG-nya sama apa, Mas? Yuda.Kurniawan Yuda.Kurniawan, bisa langsung diklik follow. atau rekam.docs. DOCS, rekam.docs. Langsung di follow juga biar bisa tahu ya. Kapan? Kalau yang ini bisa ditonton kapan? The Dangduters. Ini 2020 sih aku rilisnya. 2020 rilisnya. Festival dulu sih paling tetap. Oke. Habis itu nanti kita. Kalau ini sih lebih ringan, lebih menghibur. Ini sih aku proyeksikan untuk tetap akan tayang di bioskop kalau yang ini. Semoga bisa komersil berarti ya, yang ini harapannya ya. Ini pun sebetulnya iya, cuman lagi proses. Lagi proses. Aku juga nggak bisa banyak bilang akan tayang di bioskop, tapi lagi proses sih. Semoga ini bisa kita tonton di Amin. bioskop-bioskop tersayang di 21 ya, karena barusan yang mempersembahkan tiketnya adalah 21. Terima kasih Mas Yuda sudah ngobrol-ngobrolnya sore hari ini, seru sampai nggak berasa. Amin. Semoga proyeknya terus berjalan dan kemudian dunia perfilman dokumenter juga semakin berkembang di Indonesia. Dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan di Facebook dan juga YouTube. Dan sampai jumpa kembali di Cinema Talk berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Mas Yuda. Sama-sama. Sampai aku lupa minum loh Mas. Iya, aku juga ya. Mbak fotoin dong. Iya Mbak.